bukan mentang-mentang mau calon, namanya cempedak bawa batang itu. Oke. Ada gendak baru datang. Ini sudah 5 tahun saya Oke. program, sudah jalan. Halo, apa kabar? Sore-sore emang paling enak kita ngopi santai. Kita ketemu lagi di Ngopi Manis, ngobrol pintar penuh inspirasi bersama Miss. Nah, kali ini Miss Anggun sudah bersama dengan Babe Harlan Asfiuddin yang sudah tidak asing lagi ya di Sumatera Selatan. Kayaknya semua orang mengenal sosok Babe Harlan ini. Dulu pernah menjabat sebagai Ketua PHRI Sumatera Selatan sampai di tahun 2021 ya, Situ Be ya. ya. Terus sekarang juga menjabat sebagai Ketua GIPI Sumsel, GIPI Sumsel, Ketua Masyarakat Sadar Wisata, Masyarakat Sadar Wisata, Ketua ASKI, Asosiasi Kopi. Ketua Asosiasi Kopi. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan Babe Harlan tentunya di Ngopi Manis. Babe, apa kabar? Baik, Anggun. Terima kasih. Sekarang lagi sibuk apa, Be? Sibuk caleg. Oke, kayaknya memang sekarang memang Lagi sedang- musim. Musim politik ya, Be. Siap-siap kita akan Tahun politik. Betul, tahun politik kita akan memilih untuk 5 tahun ke depan siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia ini dan siapa yang akan duduk di kursi parlemen. Babe, kenapa akhirnya memilih untuk terjun ke politik? Ya, kita pengalaman selama 17 tahun saya berkiprah di Persata, ya suara kita hampir tidak didengar. Sehingga kurang mempengaruhi kebijakan. Nah, saya pikir dengan kawan-kawan, iyalah Babe harus masuk ke dalam parlemen supaya bisa cepat menyuarakan. Makanya saya yang calon. Oke. Ya. Jadi Jadi memang kepengen menyuarakan saja. Oke, jadi menjadi perwakilan dari Corong. perempuan, jadi corong. Dari ya, kawan-kawan seluruur industri Persata. Dari Pentahelix. Karena mungkin banyak yang memberikan keluhannya, menyampaikan Banyak suaranya sekali. melalui Babe ya. Banyak Dan sekali. ini tidak akan bisa kita rubah kalau kita tidak langsung masuk ke dalam parlemen. Ya benar. Untuk kita bisa Tidak efektif, kurang kurang efektif. efektif ya, Be ya. Nah, Babe, tapi kalau nanti misalnya Babe terpilih dan kita pasti doakan terbaik untuk Babe bisa duduk di parlemen, Amin, mewakili menjadi amin. corong teman-teman juga ya, Be ya. Membentuk satu kebijakan ini kan tidak akan mudah, Be. Kebijakan-kebijakan baru pasti akan terus bermunculan seperti yang baru-baru ini ada kebijakan kenaikan pajak ya, Be ya. Yang ya kita tahu juga ini menjadi polemik baru. Nah, untuk para pelaku Nah, itu kan harus usaha, diketahui para pelaku oleh industri. pelaku. Oke. Jadi pajak mau diterapkan kepada pelaku ini ya dia harus dia dulu ngomong. Jangan tahu-tahu langsung ada pajak, nggak tahu sosialisasi. Nah, Babe bagaimana kalau misalkan duduk di kursi parlemen tetapi ada kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani? Ya kita tentang, kita suarakan. Sampai ke ujung dunia kita bersahkan. Seperti apa nanti Babe akan menanggapi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat? Ya kita berjuang total lah. Sebatas mana lobby kita mainkan. Jadi memang Jadi saya banyak program sebenarnya. Banyak sekali program yang bisa pro rakyat. Oke, contohnya Be? Kita ini harus kita sadari letak Palembang ini sangat strategis. Di tengah-tengah Pulau Sumatera, dekat dengan Jawa, dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia. Artinya cocok untuk hub pariwisata. Nah, ini yang kita tagih ke pemerintah pusat. Jangan di Medan, di Palembang dong. Apalagi dengan kebijakan Presiden Jokowi kita yang akan membuat jalur tol Sumatera yang sekarang sudah jadi Lampung sampai hampir ke Betung, tapi masih terhenti sekitar Jambi. Tapi Jambi ke sana sudah jalan lagi, sudah sampai ke Aceh. Nah, kalau ini kebijakan ini tidak teruskan, ya gagal total. Jadi sayang, investasi yang udah begitu banyak, teruskan aja. Nah, kalau diteruskan, Palembang ini jadi kota terfavorit untuk transit. Jadi di sini akan tumplek blek orang dari Aceh, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Padang,
dari Jambi. Nah ini semua ke sini. Tamu kita akan membeludak. Nah otomatis semua ekonomi hidup kan. Nah otomatis juga pemerintah dapat duit, dapat PD. Nah ini tugas pokok kita membuat pemerintah ini kaya dulu, baru rakyat enak. Oke, jangan sampai ada pepatah yang bilang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, jangan timpang bener lah. Oke. Pajak mau naik, ini yang susah rakyat yang mau bayar Ya. pajak ya, Be, ya. Sebenarnya ya kalau pendapatan itu tidak perlu dikejar benar, tapi efisiensi yang bagus. Oke, efisiensi ya. Jangan dihambur-hamburkan dong rakyat. Oke, Babe ada hal apa yang akan Babe tawarkan ke masyarakat akhirnya bisa mempercayakan, memberikan Babe amanah untuk bisa duduk di kursi parlemen? Saya ini sudah 40 tahun hidup di Palembang. Jadi teman saya ini barangkali kalau hitung sudah 300.000 orang di Palembang ini. Yang Kalau penting sekarang mereka tahu aja saya calon, terserah mau pilih hati nurani silakan. 20% aja saya minta udah selesai clear. Oke. Bukan mau wali kota ya. Kalau kita mau wali kota sebanyak-banyaknya. Tapi kalau caleg dikit aja cukup. Oke, tapi Kak, ada program khusus nggak Be yang untuk masyarakat? Kalau Babe terpilih, masyarakat Ada. akan mendapatkan A, B, C, D dan sederetan janji-janji manis yang biasanya nih. Ya, dikeluarin sama sekarang para begini, caleg. kita berjanji untuk mensejahterakan rakyat. Oke, itu umum banget ya Be ya? Umum banget, Mensejahterakan. normatif banget. Iya, normatif. Sekarang ditanya apa? Sejahteranya itu apa? Apa? Implementasinya apa? Implementasinya apa? Saya bisa jawab. Kita kayakan dulu Pemda, Oke. baru rakyat ikut senang. Oke. Kalau Pemdanya buntu terus, habis terus duit, dapat PAD-nya rakyat. minus ya. Harus kita cari sumber PAD sebanyak-banyaknya dari sektor pariwisata ini. Karena pariwisata ini sektor yang paling fleksibel untuk dikembangkan. Saya percaya dan yakin sektor ini bisa mensejahterakan rakyat. Babe keluarkan juga nggak nih kartu-kartu ajaib? Ada banyak kartu ajaib. Oke, apa aja Be kartu yang nanti akan Babe berikan untuk masyarakat Sumatera Selatan atau juga khususnya untuk masyarakat yang sudah memberikan amanahnya untuk Babe? Misal, Oke, ini sudah saya buat 5 tahun lalu, bukan sekarang ya. Bukan mentang-mentang mau calon, namanya cempedak bawa batang itu. Oke. Ada hendak baru datang. Ini sudah 5 tahun saya program, sudah jalan. Ini beli di Indomaret atau Alfamart? Boleh, aku lihat Be. Oke. Indomaret, Oke. kartu tol, Kartu tol. kartu debit. Heeh, Ah, ini sama fungsinya. fungsinya Ini ya. saya di backup oleh Ini Bank kartu. Sumsel, Oke. oleh Bank Sumsel backup. Ini oleh BRI. Oke. Jadi saya sudah dibantu oleh 2 bank. Bank BNI tadi sudah saya ketemu mau membantu juga. Nah, ini bedanya ini cuma bisa kartu debit dengan bisa kartu tol, cuman bisa semua macam. Ini ada plus. Kelebihannya apa Be? Tunjukin aja di hotel, di restoran dapat diskon. Oh, Nah, oke. Kartu diskon ya, yang suka diskon-diskon ya. Diskonnya sampai berapa persen Be? up 70. Up 70 ya Be? 70%. Lebih mahalan pajaknya Be, 75%. Ya, kita lebih lagi pajak, lebih royal kita. Kalau bisa diskonnya tuh 99%. Udah masa bayar ya Be? Begini, ini kan harus bayar Oke. 50.000. Bank kan ada biaya cetak. Nah, saya mikir selama COVID kita hentikan dulu peredarannya, kita hold. Ternyata ide saya keluar lagi. Bagaimana caranya yang masyarakat bisa gratis? Nah, tapi dapat fasilitas dari kita. Makanya saya dirikan Super Sumsel itu. Super Sumsel. Solidaritas untuk pariwisata dan ekonomi rakyat. Nah, jadi kita buat WA Group baru tanggal 27 Desember kita launching. Di sini lah kita launching. Program saya 1000 WA Group.
Jadi Anggun nanti ikut di grup saya ya. Mm-mm. Tinggal tunjukin aja. Jadi penggantinya ini. Oke. Ini Pak Dek, saya anggota komunitas Super Sumsel. Ada harga khusus kan? Ada. Oke. Dilihat, dicek oleh orang hotel. Oh ya, Anggun anggota. Dapat diskon. Top diskon. Berapa persen deh? Senang banget kalau Pokoknya dengerin yang diskon-diskon ini ya. urusan OTE kita lewatkan. Oke. OTE itu kan calo. Ya. Calo jualin kamar hotel orang. Ya. Mm-mm. Nah, hotel rela kan memberikan komisi untuk calo. Nah, kenapa hotel tidak rela memberikan kepada masyarakat Komisi. langsung? Oke. Jadi nggak usah lagi pakai duit calo. Oke. Jadi langsung dapat diskon. Langsung, misalnya dari kamu lewat calo 1 juta. Pakai fasilitas saya 800. Untung kan 200. Artinya masyarakat dienakan kan? Diuntungkan Diuntungkan. 200.000. Dan ini sumber ekonomi baru lagi. Kenapa? Asal yang pintar jadi agen saya. Jadi misalnya ada omnya dari Jakarta datang, Dek, pesanan saya di hotel itu berapa? Cek OTE, Om 1 juta. Ah, karena ini Om tadi, Om 900. Om kan senang 900, tapi kita dapat 800, kita dapat 100 lagi. Ah, jadi semua orang bisa dapat duit dari sini. Jadi ada bisnisnya juga di situ. Bisnis ya, ada Be? bisnis. Ini saya tawarkan Oke. ke masyarakat seluruh Sumsel. Dan ini akan saya kembangkan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Oke, baik. Babe, Ada tidak di dunia ini perusahaan OTE yang tidak mau minta komisi? Tidak ada kan? Tidak ada. Carilah seluruh dunia. Cuma Super Sumsel yang tidak meminta. Semua serahkan rakyat. Oke, Babe, tapi kalau kita bicara yang lebih jauh lagi ya, Be, ya, kalau melihat keadaan Provinsi Sumatera Selatan saat ini, apa yang masih jadi PR dan akan Babe selesai nanti? Ya, kita infrastruktur butuh. Jadi alhamdulillah selama 5 tahun Pak Herman Deru kemarin sudah banyak infrastruktur jalan dibangun beliau. Beliau itu memang tidak memberikan langsung uangnya ke pariwisata. Nih pariwisata, kamu olah sekian. Mungkin tidak, tapi ini jalan aku benerin. Tapi untuk pariwisata secara tidak langsung. Oke, secara tidak langsung. Misalnya jalan Komering, sekarang udah luas sekali. Tadinya kita yang ke Martapura bisa 6-7 jam, sekarang 3 jam bisa. Nah, berapa penghematan? Kita mau ke Pagararam begitu. Nah, apalagi setelah tol jadi. Setelah tol jadi, kamu ke Pagararam cuma 3 jam. Mau kamu investasi pila di situ? Wow, Di serbu orang Palembang Pagararam. karena sudah cepat jalannya. Nggak perlu memakan waktu Tenaga, yang lama. waktu, Lebih hemat BBM, lebih hemat semuanya. Dan lebih cepat. dan lebih cepat. Benar. Itulah dampaknya jalan tol Mm-mm. yang harus kita syukuri. Oke, benar banget ya. Jadi memang balik lagi kita Babe lebih mengedepankan untuk bagaimana bisa membuka seluas-luasnya perekonomian ini semakin Ya. lebih maju lagi ya. Saya ini ahlinya di pariwisata, Oke. 17 tahun di pariwisata. Jadi akan lebih fokus Jadi ke akan pariwisata. fokus kepada pariwisata terus, tidak akan ke jalur lain. Oke, baik. Kita fokus, komitmen, integritas di situ. Oke. Jadi kalau Babe Herlan ini fokusnya adalah pariwisata. Bagaimana bisa mengembangkan bisnis pariwisata? Karena pariwisata punya multiplier effect. Di situ kalau pariwisata bergerak, transportasi bergerak, kuliner bergerak, souvenir bergerak, semua dapat manfaat ekonomi. Artinya rakyat banyak terbantukan, UMKM hidup, ekonomi kreatif Menghidupkan hidup. kembali UMKM. Iya. Oke, baik. Kita sambil minum dulu nih, Be. Oh iya. Kamu manis tidak? Manis, Be. Karena Babela sudah manis, jadi Tanyo tidak manis. Nah, tehnya tidak manis, karena bawa manis. Oke. Kalau kita ngobrolin bahas masalah parlemen ini kan
sudah nggak ada habis-habisnya ya Be ya. Kita harus memilih. Tapi bagaimana masyarakat ini bisa cerdas, tidak salah dalam memilih, Nah. karena ini yang akan menjadi perwakilan dari rakyat, perwakilan dari masyarakat yang akan menyampaikan suara, menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Ya dipilih aja yang bagus. Track record, pilih. Yang belum ada track record, ya sorry ya. Sorry to say ya, yang belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Mau ngapain lo? Mau kerja apa? Sorry. Tapi apa Be yang jadi tantangannya Be kalau kita akan maju ke parlemen? Ini kita ngobrol santai Be ya. Bener. Untuk jadi calon legislatif Babe harus menyiapkan dana berapa? Tidak ada dana. Oke. Saya tidak mengeluarkan dana sepihak untuk money politik. Tapi saya menyiapkan dana untuk kos politik. Ngajak orang datang silaturahmi, ya keluar duit dong. Oke, jangan pelit-pelit banget ya Be. Iyalah, nggak bisa dihindari. Oke. Tapi jangan nyogok. Oke, jangan money politik. No money politik No ya, money teman politik. ngopi. Besti. Oke, jadi tetap dong Be, ada dana yang memang harus dikeluarkan Harus. caleg, untuk menjadi caleg ini. Kisarannya berapa Be? Ya, relatif tergantung. Kalau saya sangat kecil, Kalau Anggun mau nyalek harus butuh duit berapa Be? kalau kau mahal, Beda ya. Beda. yang nyalek beda duitnya Be. beda. Oke. Bedanya begini. Ayu ngumpulin orang 100 di hotel ini Harus bayar. harus bayar 10 juta. Kalau saya, ini teman saya 5 juta cukup. Oke, Ah. jadi ada potongan ya, ada diskon. Tapi Belum tetap di lah, Be. hotel-hotel lain yang Oke. rekanan saya. Ya, tapi kan kita tetap harus ada kosnya, Be. Ini susah ya, Babe keluar ya, angkanya tuh nominalnya tuh berapa, Be? Minim. Minimalnya berapa? Minimalnya Babe deh. Ya, hari-harian aja. Berapa, Be? Yang penting gak putus duit. Oke, Be. Nggak tetap ya, nggak dijawab ya, teman ngopi ya. Baik, Be. Babe, ada mau kirim pesan-pesan untuk teman-teman ngopi, Be, di tahun politik ini? Ya, teman pesen aja dong teman. Ya kalau milih caleg itu jangan banyak cerita. Jangan banyak cerita, yang penting. Pilih caleg yang ceto. Oke, jangan banyak cerita. Pilih Pilih caleg caleg ceto. yang ceto. Wah. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tak setuju Babe Herlan? Ya. Oke. Baik teman ngopi, sampai di sini dulu obrolan kita bersama dengan Babe Herlan. Sampai jumpa dan selamat ngopi.